Hai adik-adik, yuk kita simak dan kita ikuti aturan-aturan untuk mengikuti ibadah online. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mencari 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Setelah adik-adik menemukan jawabannya, segera adik-adik kirim ke bunda kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat. Adik-adik yang cinta Tuhan, wah, semuanya pasti selalu sehat dan selalu semangat. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau bersyukur ya sama Tuhan. Tuhan kita baik banget. Pagi ini semuanya dikasih tubuh yang sehat dan kuat. Berterima kasih sama Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Waktu kita ibadah, kita percaya adik-adik semua bisa penuh hormat kepada Tuhan. Adik-adik sedang tidak menonton Kalisya menyanyi, tapi kita semua sedang beribadah, ya, dengan sikap yang penuh hormat kepada Tuhan dan penuh ucapan syukur. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk beribadah? Yuk tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Pagi ini kami bisa bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa hormat. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita bersuka-cita. Kita berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan
kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Kalau kita mau masuk surga, jalannya hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Yuk semua sama-sama tetap berdiri ya. Yang penuh semangat. Yeay. Yuk semuanya berdoa bagi bangsa dan negara kita yang tercinta. Supaya Tuhan pulihkan, adik-adik bisa pergi lagi ke sekolah minggu, adik-adik bisa pergi lagi ke sekolah. Jangan pernah bosan berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Terus tekun berdoa sampai Tuhan memulihkan. Yuk sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Kami umat-Mu rendahkan diri. My
dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat ya? Wah, luar biasa penyertaan Tuhan ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Dan Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nah, di ayat 4 sampai 9 ini kita akan belajar tapi berhubungan dengan binatang ular loh adik-adik. Wah, kakak mau cerita apa nih tentang si ular? Nah, gini ceritanya adik-adik. Salvation from poisonous snakes. Nearly 40 years after Israel refused to enter the Promised Land, God again directed His people to make their way toward the land. But the Israelites still had lessons to learn about respecting and trusting God. The Israelites became discouraged as they traveled through the Promised Land. They grew tired of eating the same thing for breakfast every day. Manna, the bread God sent them from heaven. We're sick of eating this manna over and over again, day after day, the Israelites said. We can't stand it anymore. We hate it. We have nothing else to eat, and there is never enough water to go around. Why can't we have something different to eat? Why have we come all this way for so many years to die in the wilderness, they asked. Why did we ever leave Egypt? This went on and on. The people would grumble and complain against Moses, and some even directed their complaints against God. The people forgot how good God was to them and how much He was going to give them once they entered the Promised Land. The Israelites' whining against God was wrong. God had to do something to help His people become thankful again. He needed to get their attention. God had their full attention when He sent poisonous snakes into their camp. The Bible calls these snakes fiery serpents. They were called this because their bite felt like burning, and they were deadly. Just one bite from the snake meant much pain and then death. There were snakes everywhere. The Israelites found snakes in their tents, they found them in their beds and in their food. They were in the bushes, they were behind the rocks, they hung from the trees, they crawled out from their sandals. They were everywhere. There was no escaping the snakes. The people weren't thinking anymore about what kind of food God provided for them. They could think only about one thing: snakes. So they came to Moses in great fear. They said, "We have sinned. We wrongly spoke against you and against the Lord. Please pray that God will take away these terrible snakes." So Moses prayed for the people and asked God to take away the poisonous snakes. "God, please remove these snakes. Your people understand that complaining against you is sin." God did not take the snakes away. Instead, He made a way for the people to be saved from the death of the snake bites. He told Moses what to do. "Make a fiery serpent and put it on a pole," God instructed Moses. "Set up the pole so all can see it. Whenever someone is bitten by a snake, he will live if he looks at the fiery serpent on the pole." Moses quickly made a fiery serpent of brass, mounted it on a pole, and set it up for all to see. "Look at the fiery serpent when you are bitten," Moses commanded the people, "and you will live." And that is exactly what happened. "Oh, help! I've been bitten by a snake," a child might have cried. "I must look at the fiery serpent right away. There it is! I am healed! The snake bite is gone! Thank you, God!" Until the snakes left, God gave the Israelites a way to be saved from the snake's poisonous venom. But they were saved only if they looked to the serpent on the pole. In the New Testament, Jesus talked to Nicodemus about the serpent that Moses lifted up. Jesus said that just as Moses lifted up the serpent on a pole in the wilderness to bring healing to the Israelites, so also he would be lifted up on a cross to bring salvation to people everywhere.
Jesus was lifted up on a cross and died to save us from the punishment for our sins. Then he rose from the grave 3 days later. Anyone who places their trust in him will live in heaven with him forever. We can be saved from our sins just as the Israelites were saved from the snake bites. But we have to look to Jesus and put our faith in him. Nah, adik-adik, sebenarnya cerita ini masih tentang perjalanan orang Israel melewati padang gurun. Mereka sebenarnya sudah hampir sampai ke tanah perjanjian, tapi kali ini mereka harus melewati wilayah kekuasaan Raja Edom. Sebenarnya sih Raja Edom ini masih bersaudara. Edom itu nama lain dari Esau, berarti masih saudara dari asal-usul atau leluhurnya orang Israel. Nah, Musa mengirimkan utusannya untuk meminta izin kepada Raja Edom supaya orang Israel bisa melewati wilayah mereka. Utusan ini berkata, adik-adik, meminta izin, kami tidak akan mengganggu kebun-kebun orang Edom. Kami tidak akan meminta air baik buat kami maupun untuk ternak kami. Kalaupun kami memerlukan air, kami akan membayarnya. Tapi tetap adik-adik, Raja Edom tidak mengizinkan orang Israel untuk melewati daerah itu. Nah adik-adik, kalau tidak melewati wilayah Raja Edom ini, orang Israel akan memutar kembali lebih jauh dan mereka harus melewati padang gurun kembali. Mereka bersungut-sungut nih adik-adik. Mereka marah kembali sama Musa. Mereka berkata-kata kasar sama Musa dan kepada Tuhan. Musa, kami ini sudah berputar-putar. Kami ini kepanasan, kami ini kehausan, kelaparan. Tidak ada roti, tidak ada air. Kami makan mana roti yang hambar itu. Wah, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka marah-marah. Adik-adik, orang Israel ini tidak bersyukur. Mereka kembali gagal percaya sama Tuhan. Mereka tidak ingat dari dulu Tuhan sudah menyertai mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin mereka melewati Laut Teberau. Musa membelah Laut Teberau itu sehingga orang Israel bisa jalan selamat dari kejaran orang Mesir. Mereka juga tidak ingat Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api untuk melindungi mereka berjalan di padang gurun. Mereka juga tidak ingat Tuhan sudah menyediakan roti mana untuk mereka makan. Tuhan sudah menyediakan daging dari burung puyuh. Mereka lupa setiap kebaikan Tuhan. Mereka benar-benar gagal percaya sama Tuhan kali ini adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan tidak membawa orang Israel berkeliling lagi mengitari padang gurun. Kali ini Tuhan bertindak tegas. Apa adik-adik? Tuhan hanya memberikan 2 pilihan. Orang Israel percaya atau mati. Wah, Tuhan rupanya bertindak adil. Berbuat dosa ada hukumannya. Apa yang Tuhan lakukan untuk membuat orang Israel ini percaya sama Tuhan? Tuhan mendatangkan ular-ular. Ular-ular itu ada banyak sekali. Masuk di kemah-kemah orang Israel. Di mana-mana, di tempat dimanapun, banyak sekali ular. Ularnya ular berbisa loh, bukan ular sawah. Ular yang sekali gigit langsung bisa menimbulkan kematian. Banyak orang Israel yang digigit dan langsung mati. Wah, orang Israel sangat ketakutan adik-adik. Karena banyak dari anggota keluarga mereka yang mati digigit ular. Tapi ada juga sebagian yang menyadari kesalahan mereka. Mereka datang kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, kami sadar
Kami bersalah, kami tidak percaya kepada Tuhan. Kami tidak percaya kepada yang Musa katakan kepada kami. Musa tolong berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular ini bisa hilang. Musa berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga. Ular tembaga itu harus ditaruh di sebuah tiang. Orang yang digigit ular, orang Israel yang sudah digigit ular itu, pada saat mereka memandang kepada ular tembaga itu, mereka tidak akan mati. Adik-adik, kalau racun ular itu bisa mematikan tubuh jasmani kita, begitu juga dengan racun dosa. Racun dosa bisa mematikan tubuh rohani kita. Setiap hari kita seringkali mungkin gak sadar kita sudah melakukan dosa. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita tidak bersyukur. Mungkin kita tidak taat perintah mama papa, kita bandel, kita nakal. Banyak sekali dosa yang setiap hari kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti orang Israel disuruh melihat kepada ular tembaga. Di dalam Yohanes 3 ayat 14-15 berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Siapakah anak manusia itu adik-adik? Anak manusia itu ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ditinggikan. Ditinggikan di mana? Di kayu salib. Buat apa Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib? Dia ditinggikan di kayu salib untuk apa? Menanggung, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita diselamatkan, kita disucikan. Di kayu salib juga Tuhan Yesus menanggung kutuk. Kutuk apa? Kutuk sakit penyakit kita. Yang sakit disembuhkan. Pada saat kita percaya pengorbanannya di kayu salib, darahnya yang tercurah sudah menanggung setiap sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit kita disembuhkan. Adik-adik, kakak mau bersaksi nih di sini. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 24 Juni, kakak dinyatakan positif kena COVID. Kakak udah di swab dan hasilnya positif. Jujur waktu itu kakak takut sekali. Meskipun gejalanya cuman gejala ringan aja kayak flu biasa gitu. Tapi yang namanya COVID banyak berita-berita yang menakutkan. Kakak waktu itu merasa takut. Jujur merasa takut. Nah begitu kakak masuk kamar, kakak harus isolasi 14 hari. Selama isolasi itu, Kalusi selain berdoa, Kalusi juga dapat dukungan, dapat support dari saudara, dari keluarga, juga dari teman-teman, beberapa guru sekolah minggu yang tahu keadaan Kalusi waktu itu. Nah, tapi di atas semuanya itu adik-adik, Kalusi berdoa, Kalusi percaya darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib itu yang menyembuhkan Kalusi. Darahnya memulihkan, darahnya menghapuskan, darahnya membersihkan setiap virus-virus COVID itu dari tubuh Kalusi. Setiap hari selama isolasi itu Kalusi selalu berdoa. Darah Yesus sudah menyembuhkan. Darah Yesus sudah memulihkan. Puji Tuhan, hari ini kakak bisa memberikan firman kepada adik-adik. Firman hari ini sungguh menjadi pengalaman karena Kalusi sudah mengalaminya terlebih dahulu. Nah adik-adik, kalau saat ini ada mungkin saudara kalian, mungkin orang tua, om, tante, oma, opa yang sedang sakit. Adik-adik bisa bilang, percaya, lihat salib Tuhan Yesus.
pengorbanannya di kayu salib itu, darahnya yang sudah tercurah, bilur-bilurnya bisa menyembuhkan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali adik-adik ayat hafalan hari ini ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa ya, semuanya tundukkan kepalanya, tangannya dilipat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kehidupan kami. Kami yang berdosa sudah diselamatkan oleh pengorbanan-Mu Tuhan. Saat ini juga kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib juga sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dengan bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Dengan kuasa darah-Mu kami sudah disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada di antara adik-adik atau di dalam keluarganya yang menderita sakit, kami katakan dengan iman, mereka sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah adik-adik, password kita hari ini adalah aku percaya kuasa salib-Mu. Sekali lagi ya, aku percaya kuasa salib-Mu. Segera kirimkan password ini ke bunda kelas kalian masing-masing untuk mendapatkan aktivitas selanjutnya. Firman Tuhan sudah selesai sampai di sini adik-adik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri, tadahkan tangannya, kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you.